Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Adi Chandra dengan NIM 231910201065. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview pengenalan transistor, MOSFET, dan CMOS design. Transistor adalah suatu komponen paling fundamental dalam dunia elektronik yang dapat digunakan untuk memperkuat sinyal atau mengendalikan aliran arus dalam suatu rangkaian. Ada dua jenis utama transistor, yaitu BJT atau bipolar junction transistor dan FET atau field effect transistor. Setiap jenis transistor memiliki karakteristik yang berbeda yang menjadikannya cocok untuk aplikasi yang berbeda pula. BJT bekerja berdasarkan prinsip pembawa muatan mayoritas dan minoritas atau elektron dan hole yang terlibat dalam pengaliran arus. Sedangkan FET di sisi lain menggunakan medan listrik untuk mengontrol aliran arus dan memiliki impedansi input yang sangat tinggi serta efisiensi daya yang baik. Salah satu jenis FET yang paling banyak digunakan dalam perangkat digital modern adalah MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, yang banyak digunakan dalam pengolahan sinyal digital dan juga di sektor analog. Apa itu transistor MOSFET itu? Transistor MOSFET adalah jenis FET yang menggunakan medan listrik untuk mengendalikan arus antara dua terminal, yaitu source dan drain, dengan gate sebagai pengontrol. MOSFET digunakan secara luas karena memiliki karakteristik yang sangat efisien dalam konsumsi daya dan kecepatan switching yang tinggi, yang membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi dalam rangkaian digital dan analog. Jenis-jenis MOSFET. Yang pertama, N-channel MOSFET, yaitu arus mengalir dari source ke drain ketika gate diberikan tegangan positif yang cukup. Yang kedua, P-channel MOSFET, yaitu arus mengalir dari drain ke source dengan polaritas tegangan gate yang terbalik. MOSFET ini lebih disukai daripada BJT untuk aplikasi digital karena konsumsi daya yang rendah dan kapasitas switching yang sangat cepat. Dan apa itu rangkaian transistor switching? Transistor switching berfungsi untuk mengalihkan arus dalam keadaan on atau off. Dalam MOSFET, pengoperasian switching dilakukan oleh gate, di mana gate source voltage atau VGS menentukan apakah transistor akan mengalirkan arus atau tidak. Jika VGS cukup tinggi, arus akan mengalir. Seperti jika MOSFET itu dalam mencapai tegangan threshold, maka arus akan mengalir. Jika tidak, maka transistor tidak akan mengalirkan arus dan berada dalam posisi off. Kemudian FET atau field effect transistor, jika dibandingkan dengan BJT atau bipolar junction transistor, FET mengandalkan medan listrik untuk mengendalikan aliran arus. FET memiliki impedansi input tinggi, efisiensi daya yang baik, dan sangat cocok untuk aplikasi digital. Kemudian BJT atau bipolar junction transistor mengandalkan arus untuk mengendalikan arus lainnya. BJT seringkali digunakan dalam aplikasi analog karena karakteristik linearnya yang memungkinkan penguatan sinyal yang halus dan stabil. Kemudian perbandingan FET dan BJT. FET menggunakan medan listrik untuk mengendalikan aliran arus yang menghasilkan impedansi input tinggi dan konsumsi daya rendah. Sedangkan BJT menggunakan arus untuk mengendalikan arus lainnya dan memiliki karakteristik linear, menjadikannya lebih cocok untuk penguatan sinyal analog. Kemudian di N-channel di MOSFET ada namanya tipe N-channel depletion type MOSFET, yaitu memiliki saluran yang sudah ada dan bisa mengalirkan arus meskipun tidak ada tegangan pada gate. Saluran tersebut bisa dipengaruhi oleh tegangan VGS atau gate source voltage. Konstruksinya, lapisan silikon tipe P digunakan sebagai substrat. Source dan drain terhubung melalui saluran N. Gate terisolasi oleh lapisan silikon dioksida atau SiO2 yang memberikan impedansi input tinggi. Untuk pengoperasiannya, operasi dasar dan karakteristik VGS yaitu 0 volt, arus drain tetap ada dan disebut IDSS. Ketika VGS negatif, arus drain berkurang karena jumlah elektron bebas dalam saluran berkurang
yang pada akhirnya mencapai efek pitch off. Kemudian P-channel depletion type MOSFET. Konstruksinya P-channel depletion berfungsi dengan cara yang mirip dengan N-channel, tetapi dengan polaritas dengan yang terbalik. Substrat tipe N digunakan dengan substrat tipe P. Untuk karakteristiknya, arus mengalir dari drain ke source. Tegangan VDS bernilai negatif dan VDS memiliki polaritas terbalik dibandingkan dengan N-channel. Kemudian N-channel adjustment type MOSFET. MOSFET tipe adjustment memerlukan tegangan positif pada gate untuk membentuk saluran yang memungkinkan arus mengalir antara source dan drain. Tanpa tegangan VGS positif, tidak ada saluran konduktif. Konstruksinya tidak ada saluran antara source dan drain pada VGS 0 volt dan hanya dapat dibentuk ketika VGS positif. Untuk pengoperasiannya, dengan VGS 0 voltage arus hampir tidak ada. Tegangan VGS positif membentuk saluran N yang memungkinkan arus mengalir. Tegangan ambang atau voltage threshold adalah tegangan yang diperlukan untuk memulai membentuk saluran dan memungkinkan arus mengalir. Efek pitch off. Ketika VGS melebihi ambang atau arus drain meningkat, namun saat VDS meningkat, arus drain akan mencapai titik saturasi dengan fenomena pitch off. Kemudian P-channel adjustment tipe MOSFET. Pada P-channel adjustment, saluran terbentuk dengan polaritas terbalik. VGS positif akan menarik hole atau pembawa muatan positif ke dekat permukaan substrat P, membentuk saluran dan memungkinkan arus mengalir. Kemudian ada CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS adalah teknologi dasar yang digunakan dalam pembentukan IC digital, termasuk mikroprosesor, memori, dan rangkaian logika lainnya. CMOS menggabungkan dua jenis transistor MOSFET, yaitu N-channel MOSFET dan P-channel MOSFET, yang bekerja sama untuk menghemat dan meningkatkan kecepatan operasi. CMOS menggunakan prinsip operasi yang sangat efisien, di mana hanya sedikit daya yang dikonsumsi selama proses switching. Hal ini membuat CMOS sangat populer untuk perangkat yang memerlukan konsumsi daya rendah seperti smartphone, laptop, dan perangkat portable lainnya. Untuk konstruksi CMOS terdiri dari dua tipe transistor, yaitu N-channel MOSFET digunakan untuk menarik arus dari source ke drain. Terus ada yang kedua, P-channel MOSFET yang digunakan untuk mengalirkan arus dari drain ke source. Kedua transistor ini ditempatkan pada posisi yang berseberangan dalam rangkaian, dan mereka saling melengkapi untuk mengalirkan atau memblokir arus secara efisien. Ketika satu transistor aktif, yang lainnya berada dalam kondisi non-aktif, yang membuat konsumsi daya CMOS sangat rendah. Untuk operasi CMOS, logika CMOS ya dalam teknologi CMOS, salah satu transistor N-channel dan salah satu transistor P-channel bekerja sama untuk mengimplementasi fungsi logika dasar seperti AND OR NOT dan lainnya. Untuk konsumsi daya, CMOS memiliki keunggulan besar dalam hal efisiensi daya dibandingkan dengan teknologi lainnya seperti TTL atau transistor logic. Daya hanya dikonsumsi ketika ada perubahan status atau switching, yaitu saat ada perubahan antara keadaan high dan low. Ketika status stabil, tidak ada switching, tidak ada daya yang terbuang. Untuk kelebihan CMOS, pertama, konsumsi daya rendah. Kedua, kecepatan tinggi. Ketiga, ukurannya kecil. Dan keempat, stabilitas dan keandalannya. Untuk perbandingan CMOS dan BCD, untuk konsumsi daya CMOS memiliki konsumsi daya lebih rendah dibandingkan BCD karena hanya menggunakan daya saat terjadi switching. Untuk kecepatan, CMOS dapat beroperasi dengan kecepatan yang lebih tinggi, sementara BCD cenderung lebih lambat dan lebih cocok untuk aplikasi analog. Kompleksitas dan ukuran. CMOS memungkinkan pembuatan IC yang lebih kompleks dan lebih kecil karena bisa mengintegrasi banyak transistor dalam satu chip. Untuk BCD lebih sering digunakan untuk aplikasi penguatan sinyal analog karena karakteristik linearnya. Dalam pengaplikasiannya, CMOS banyak digunakan dalam berbagai aplikasi digital seperti mikroprosesor,
memori SRAM atau Static Random Access Memory, dan sensor. Untuk komponen pembuatan IC digital dan analog transistor atau MOSFET, IC digital MOSFET lebih banyak digunakan dalam IC digital karena kemampuan switching yang lebih cepat, efisiensi daya, dan ukuran yang lebih kecil. MOSFET lebih cocok untuk rangkaian yang membutuhkan kecepatan tinggi dan konsumsi daya rendah seperti dalam komputer, ponsel, dan perangkat digital lainnya. Sedangkan IC analog BCD lebih sering digunakan dalam IC karena kasus linear dan kemampuannya untuk menguatkan sinyal analog dengan stabil. BCD cocok untuk aplikasi seperti penguat audio dan sistem kontrol analog. Kenapa MOSFET lebih banyak digunakan? Ya, balik lagi seperti penjelasan saya tadi, kecepatan tinggi, efisiensi daya, dan ukuran yang kecil. Dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan MOSFET dan BCD memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan aplikasinya. MOSFET lebih banyak digunakan dalam IC digital dan perangkat yang memerlukan efisiensi daya tinggi dan kecepatan tinggi. Sementara BCD lebih cocok untuk aplikasi analog yang memerlukan penguatan sinyal dengan karakteristik linear. CMOS menggabungkan keunggulan kedua jenis transistor ini, membuatnya sangat efisien dalam konsumsi daya dan kecepatan operasi, serta menjadi teknologi utama dalam desain IC digital modern. Mungkin itu saja, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang benar, dan jika penjelasan saya mungkin kurang lengkap, saya mohon maaf. Apabila terlalu berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.